Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Lia Katarina. Di sini saya akan merangkum tugas pemasaran jasa bab 1 sampai dengan bab 14. Bab 1 yaitu ruang lingkup pemasaran jasa. Pengertian jasa, aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak dalam bentuk fisik, dikonsumsi pada saat sama dengan waktu dihasilkan, interaksi langsung antara pihak konsumen dan pembeli jasa. Jasa merupakan proses atau aktivitas. Yang kedua itu faktor pendorong pertumbuhan jasa. Yang pertama itu faktor demografis, yang kedua faktor perubahan psikologis, yang ketiga perubahan sosial, yang keempat perubahan ekonomi, dan yang kelima yaitu perubahan politik dan hukum. Bab 2 yaitu pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Pemasaran relasional adalah pemasaran yang berkonsentrasi pada hubungan pelanggan jangka panjang yang menekankan mempertahankan kepuasan pelanggan. Tujuan relasional yaitu yang pertama orientasi jangka panjang, yang kedua komitmen dan penuhan janji, yang ketiga mempertahankan pelanggan, dan yang keempat penyesuaian dengan tuntutan pelanggan. Bab 3 yaitu segmentasi dan pasar sasaran jasa. Segmentasi pasar sasaran adalah strategi suatu perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di suatu tempat yang kemudian menciptakan jasa baru yang sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen tersebut. Manfaat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu mendesain jasa lebih responsif, yang kedua menganalisis pasar, yang ketiga menemukan peluang, dan yang keempat menguasai posisi yang superior. Bab 4 yaitu strategi penentuan posisi jasa. Penentuan posisi jasa adalah cara penawaran perusahaan dirasakan oleh target pasar sehubungan dengan penawaran pesaing. Tujuan utama yaitu membedakan penawaran perusahaan dari yang ditawarkan pesaing. Kegunaan posisi jasa. Yang pertama, mengerti hubungan produk dan pasar. Yang kedua, mengidentifikasi peluang, dan yang ketiga, membuat keputusan baruan pemasaran. Bab 5 yaitu strategi produk. Strategi produk yang pertama penetapan pasar. Itu artinya mempertahankan pelanggan. Yang kedua, pengembangan produk jasa baru. Bisa membuat produk baru. Yang ketiga, pengembangan pasar atau mencari segmen baru. Yang keempat, diversifikasi jasa baru untuk pasar baru. Bab 6 yaitu strategi produk. Fungsi lingkungan jasa. 1. Media pencipta pesan. Yang kedua, media penarik perhatian. Yang ketiga, media pengaruh perasaan. Dimensi lingkungan jasa. 1. Efek dari kondisi lingkungan, yaitu suara, aroma, warna, dan tata letak. Yang kedua yaitu sinyal-sinyal dari simbol. Bab 7 yaitu strategi harga. Landasan strategi penentuan harga yang pertama, biaya, yang kedua, persaingan, dan yang ketiga, nilai untuk pelanggan. Tujuan penentuan harga yaitu bertahan, yang kedua, memaksimalkan laba, yang ketiga, memaksimalkan penjualan, dan yang keempat, persit dan ROI. Faktor-faktor penentu harga. Yang pertama, elastisitas permintaan, struktur harga, persaingan, dan kondisi ekonomi. Bab 8 yaitu strategi distribusi. Proses penyerahan jasa. Yang pertama, perencanaan dan konfigurasi pengerahan jasa. Yang kedua, bagaimana teknologi menghasilkan revolusi. Yang ketiga, mempromosikan dan menyerahkan jasa dalam internet. Yang keempat, tempat pasar dan ruang dasar. Bab 9 yaitu strategi promosi. Peran promosi.
yaitu alat komunikasi produsen dan konsumen. Yang kedua, mempengaruhi konsumen, bauran promosi, yaitu periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Bab 10 yaitu manajemen kualitas jasa. Dimensi kualitas jasa terdiri dari yang pertama berwujud, reliabilitas, yang ketiga ketanggapan, yang keempat jaminan dan kepastian, dan yang kelima empati. Skala pengukuran kualitas jasa, yang pertama multi item scale, yang kedua nilai kepentingan relatif 5 dimensi, yang keempat tingkat kepentingan dan kinerja. Bab 11 kepuasan, loyalitas, dan penanganan keluhan pelanggan. Manfaat kepuasan pelanggan, yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kedua mencegah perputaran, yang ketiga mengurangi sensitivitas terhadap harga, yang keempat mengurangi biaya kegagalan pemasaran, yang kelima mengurangi biaya operasi, yang keenam meningkatkan efektivitas iklan, dan yang ketujuh meningkatkan reputasi bisnis. Pengaruh kepuasan pelanggan, yang pertama level kinerja atau hasil kepuasan pelanggan, yang kedua kepuasan pelanggan dan mempertahankan pelanggan, yang ketiga mempertahankan pelanggan dan profitabilitas. Bab 12 yaitu pengorganisasian pemasaran jasa. Membangun organisasi, cara mengembangkan orientasi pemasaran, yang pertama identifikasi orientasi, yang kedua identifikasi efektivitas pemasaran, yang ketiga perencanaan orientasi pemasaran. Bab 13 yaitu sistem informasi pemasaran jasa. Peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi, petunjuk mengembangkan kualitas jasa. Yang pertama, mengukur besarnya harapan pelanggan atas layanan. Yang kedua, menentukan letak titik berat kualitas informasi. Yang ketiga, memahami pendapatan pelanggan. Yang keempat, menghubungkan kinerja pelayanan dengan hasil perusahaan. Yang kelima, menjangkau seluruh karyawan. 14. Saluran elektronik distribusi jasa. Teknologi dan pemasaran jasa. Tujuan penggunaan. Yang satu, memberikan pelayanan terkustomisasi. Yang dua, memperbaiki kesalahan pelayanan. Yang tiga, spontanitas untuk menyenangkan konsumen. Ini adalah soal dan jawaban dari materi yang saya rangkum tadi. 10 pertanyaan dan 10 jawaban. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa definisi pemasaran jasa? Pemasaran jasa adalah sesuatu yang dapat didefinisikan secara terpisah, tidak terwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak berwujud. Pertanyaan yang kedua yaitu, selain model pasar 6, strategi pemasaran relasional dapat dilakukan dengan pendekatan yang pertama yaitu financial benefit atau manfaat keuangan, yang kedua social benefit atau manfaat ember, yang ketiga struktural ikatan emberial. Pertanyaan yang ketiga yaitu segmentasi dan pasar sasaran jasa. Apa saja keterbatasan segmentasi? Yang pertama, beban biaya yang lebih besar. Yang kedua, memerlukan komitmen korporat. Yang ketiga, menyediakan informasi yang umum bukan individual. Pertanyaan yang keempat, apa saja strategi positioning yang bisa dilakukan dalam pemasaran? Yang pertama, membuat manfaat produk lebih jelas. Yang kedua, mengupdate atribut produk. Yang ketiga, meningkatkan citra produk. Dan yang keempat, memperhatikan pesaing. Soal yang kelima yaitu, apa saja faktor yang mempengaruhi strategi produk dan komunikasi? Jawabannya yaitu yang pertama produk, kedua pasar, dan adaptasi. Soal yang keenam yaitu sasaran penetapan harga adalah, jawabannya berorientasi pada laba, berorientasi pada penjualan, dan berorientasi pada status. Soal yang ketujuh yaitu
sebutkan sistem distribusi dalam pemasaran. Sistem distribusi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Soal yang ke-8 yaitu meliputi apa saja bentuk media periklanan. Jawabannya yaitu 1. Surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan telemarketing. Soal yang ke-9 yaitu sebutkan faktor penyebab perkembangan produk jasa. Yang pertama, produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen semakin beragam dan kompleks. Yang kedua, produk yang dihasilkan semakin kompleks. Yang ketiga, adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. Yang keempat, adanya peningkatan pengaruh sektor jasa. Dan yang kelima, waktu santai yang semakin banyak. Soal ke-10, dalam strategi distribusi tentang proses penyerahan jasa, bagaimana teknologi menghasilkan revolusi? Jawabannya yaitu pengembangan teknologi pintar, penciptaan kios-kios otomatis, pengembangan situs web, pengembangan kartu pintar. Demikian jawaban dan pertanyaan yang telah saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.